warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Melesari. Saya di sini akan menjelaskan apa sih virus corona dan apa sih hubungannya dengan agama. Yang pertama yaitu virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, lalu dapat menyebabkan kematian. COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang bisa menular ke siapapun, baik itu bayi, lansia, orang dewasa. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu ke Indonesia itu sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara di luar negeri maupun di Indonesia itu sendiri menerapkan yaitu lockdown. Lalu ada yang namanya social distancing, merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai atau kontak langsung dengan orang lain. Jika menerapkan social distancing ini, seseorang tidak diperkenalkan untuk berjabat tangan, lalu berdekatan. Disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang di sekitar kita. Ya, di desa saya sendiri, tepatnya di Tulangbong Barat, yaitu di Tiyukarta, telah menerapkan himbauan bahwasannya siapapun yang berada di luar kota, khususnya kota yang sudah terinfeksi virus corona, ketika kembali ke desa diharapkan untuk melaporkan ke pihak Tiyuh, tepatnya di balai desa, untuk melakukan pengecekan dan dilakukannya karantina mandiri, yaitu tidak boleh keluar selama 14 hari di rumah. Di tempat saya sendiri telah dilakukannya himbauan menggunakan adat Lampung, yaitu namanya canang. Canang itu adalah tradisional turun-temurun masyarakat Lampung. Nah, bisa dilihat contohnya memberi himbauan kepada masyarakat Tiyukarta itu sendiri seperti berikut. Kami pun yang senang kami jemput. Ikamnya solidaritas keluarga mulai mengenai kerta, rujuk panai di mati gepak, pai warai Tuhan muda saya pai balik jangan tawan ataupun luar kota supaya dapat melapor bilang aparatur Tiyuh di posko balai penanganan Tiyukarta. Guna mengantisipasi wabah virus corona. Lain maksud mengucilkan ataupun membeda-bedakan, akan tetapi supaya Tiyuh bersih wabah virus corona pun. Jujama orang berdoa berkilui di ilahoi. Kalau virus corona tanda dalam bungkumai. Supaya ragah Tuhan muda saya sana apa lagi. Tak pai luah jak nuah. Jujama orang jaga diri. Kak ditiang ke sana macam pun. Jadi itu tadi sedikit video dari desa saya sendiri, yaitu cara menyampaikan informasi himbauan terhadap virus corona. Selanjutnya yaitu apa sih hubungannya dengan agama terkait virus corona. Dengan tegas Allah menghalalkan makanan yang halal dan mengharamkan makanan yang haram. Jadi dalam Al-Quran tersebut sudah dijelaskan bahwa kita diperintah untuk menghindari makanan yang haram dan memakan makanan yang halal. Namun demikian di negara Cina mereka malah melanggar ketentuan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak makanan yang halal lagi nikmat tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya, sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan yang kita kenal dengan istilah virus corona. Virus corona berasal dari beberapa hewan yang kebetulan diharamkan dalam Islam. Akibat wabah virus corona mewabah di Cina, bukan hanya di Cina tapi di seluruh dunia, bahkan dilaporkan ratusan bahkan ribuan orang meninggal akibat wabah virus corona tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Itu mengapa seseorang yang sakit diberikan ruangan tersendiri, diberikan khusus ruangan untuk orang tersebut, karena ketika orang yang sakit tersebut
bercampur dengan orang lain, maka orang tersebut akan menularkan virus corona tersebut. Itu mengapa diberikan ruangan yang berbeda agar tidak terjadinya penyebaran semakin banyak ke masyarakat lainnya. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita COVID-19 batuk atau bersin. Jadi ketika seseorang batuk atau bersin, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus menghindari atau menjauhi. Ketika kita keluar dari rumah atau kita sedang berada di luar rumah, itu kita diharapkan untuk memakai masker agar kita bisa terhindar dari virus corona tersebut. Diharapkan memang tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Jadi ketika kita berada di luar, kan kita tidak mengerti atau tidak tahu siapa saja yang terkena COVID-19. Siapa tahu benda yang pernah kita pegang adalah benda yang pernah dipegang oleh penderita COVID-19 tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kita bertemu dengan orang lain, diharapkan untuk tidak bersentuhan tangan, tidak bersalaman. Cukup dengan sapaan atau seperti ini, itu sudah menandakan bahwa kita menyapa orang tersebut. Jadi bukan karena sombong, tapi kita mengharapkan dengan cara begitu kita tidak akan terkena virus corona tersebut. Setelah kita berpergian jauh atau berpergian dari keluar rumah, diharapkan untuk mencuci tangan dengan sabun, lalu mencuci baju pakaian yang kita pakai dari luar, lalu membersihkan badan, langsung mandi ketika kita berada di luar. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau informasi yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya masih tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.